Depok, Jawa Barat adalah salah satu kota penyangga Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota Republik Indonesia. Banyaknya fasilitas seperti area perkantoran, pusat perbelanjaan, pendidikan, kesehatan, dan pemukiman tempat tinggal di sepanjang Jalan Raya Margonda membuat kebutuhan mobilitas menjadi komponen penting dalam pemenuhan kebutuhan sosial. Proyek Transit Oriented Development Pondok Cina merupakan wujud kerjasama antara Perumnas dengan PT KAI yang dilatar belakangi oleh Program Strategis Nasional untuk menyediakan 1 juta rumah atau hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi. Merupakan kebanggaan bagi kami, PT PP mendapatkan amanah dari Perumnas yang bekerja sama dengan PT KAI untuk melaksanakan pembangunan proyek Transit Oriented Development Stasiun Pondok Cina dengan nilai kontrak sebesar 434 miliar. TOD Pondok Cina merupakan TOD pertama di Indonesia yang memiliki kompleksitas sekuen pekerjaan dan set manajemen yang terbatas dengan diapit oleh stasiun komuter lain Pondok Cina yang aktif dan pemukiman padat penduduk menjadikan tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan proyek ini. Transit Oriented Development Pondok Cina atau yang disingkat TOD Pondok Cina adalah konsep hunian berbasis transportasi pertama di Indonesia yang mengintegrasikan antara hunian dan moda transportasi komuter lain serta angkutan umum. Berlokasi di stasiun komuter lain Pondok Cina dan berdiri di atas lahan seluas 12.835 meter persegi, terdiri dari 2 unit tower yang dihubungkan dengan area komersil dan bangunan stasiun komuter lain. Adapun pekerjaan yang membutuhkan metode khusus pada proyek ini yaitu pekerjaan struktur stasiun 2 lantai, di mana pekerjaan struktur stasiun ini berada di atas bangunan existing stasiun aktif dengan jumlah penumpang tidak kurang dari 16.000 orang dan jumlah trip KRL sebanyak 150 trip per harinya. Kondisi tersebut mewajibkan kami melaksanakan mayoritas pekerjaan struktur baja stasiun dikerjakan pada saat waktu yang disebut dengan window time, yang mana waktu window time ini adalah waktu yang diberikan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta, yaitu tepatnya adalah saat terakhir kali kereta terakhir lewat sampai dengan menjelang kereta pertama akan melewati stasiun Pondok Cina, yaitu kira-kira pada saat pukul 1 sampai dengan pukul 3.30 pagi, di mana sudah tidak ada kegiatan komuter lain dan aliran listrik di atas rel KRL telah dipadamkan. Material baja yang kami gunakan adalah material baja pre-engineering building atau biasa disebut dengan baja PEB, di mana pemodelan ini dapat mengoptimalkan tonase baja, di mana setiap profil-profilnya itu adalah profil yang telah dikalkulasi sesuai dengan kebutuhan gaya-gaya dalam yang ada di setiap struktur. Dengan minimnya tonase ini, maka didapatkan efisiensi biaya, efisiensi penggunaan alat berat, dan juga didapatkan efisiensi waktu yang cukup signifikan. Metode khusus yang kami terapkan untuk struktur stasiun antara lain, yang pertama, dari segi desain, kami memilih menggunakan material baja dengan sambungan baut, yang sebelumnya menggunakan struktur beton komposit. Tipe material baja kami pilih agar tidak ada pelaksanaan pengecoran di atas stasiun existing, di mana itu sangat berisiko sekali dengan adanya tetesan air semen, dan juga adanya sampah-sampah atau limbah konstruksi yang berpotensi untuk jatuh ke bawah stasiun. Yang kedua, dari segi pelaksanaan, kami bagi menjadi 2 shift, di mana shift pagi dan malam dimanfaatkan untuk proses assembly sambungan baja dan penempatan pada lokasi erection, serta pemasangan kolom dan balok yang berada di luar area stasiun. Sedangkan untuk shift 2, memanfaatkan waktu window time untuk pemasangan balok baja melintang. Komitmen usaha maksimal untuk selalu memberikan hasil yang terbaik terus kami upayakan. Hal ini terbukti dengan pencapaian KPI antara lain perbaikan BPP Project,
konsistensi quality dan safety assessment, serta pelaporan produksi proyek secara cepat dan tepat. Dengan tingginya nilai BPP proyek yang diakibatkan oleh perubahan desain skematik dari owner, kami melakukan beberapa upaya efisiensi yang berupa penerapan value engineering atau VE. Adapun upaya VE tersebut antara lain: 1. Perubahan tipe pondasi yang semula menggunakan pondasi tiang pancang square pel menjadi pondasi bor pel dengan kedalaman 30 meter. 2. Pemilihan material baja dengan perhitungan pre-engineering building pada material baja stasiun untuk mengoptimalkan tonase baja yang digunakan. 3. Mengoptimalkan perhitungan struktur dengan menunjuk second opinion konsultan untuk melakukan upaya value engineering. 4. Pemanfaatan dan penerapan teknologi BIM dalam upaya take out volume secara cepat terhadap perubahan-perubahan yang senantiasa terjadi. Dari sisi keuangan, selama ini kita menjaga supaya tetap survive dan menjaga kolaborasi struktur keuangannya agar tercapai tetap surplus sehingga bisa menjamin produksi di lapangan. Yang sampai saat ini walaupun dari sisi owner terjadi kendala-kendala yang sedikit mengganggu flow, tapi dengan koordinasi hubungan yang kuat bisa kami terobos dengan baik, insya Allah semuanya tercapai. Dari sisi akuntansi, kita melakukan konsisten pelaporan dengan sistem SAP, di mana semua laporan yang terjadi baik dari sisi kinerja proyek maupun dari sisi kinerja keuangannya terrecord secara update di sistem SAP kami. Dan ini kami laksanakan dengan terus-menerus dan konsisten bersama tim. Dalam mewujudkan terciptanya budaya safety pada semua sektor yang terlibat dalam pembangunan proyek TOD Pondok Cina, kami selaku tim HSE menerapkan beberapa program. Yang pertama adalah planning, di mana planning itu terdapat HSE plan dan pelaksanaan. Di antaranya adalah HSE endorsement untuk seluruh karyawan, pekerja maupun tamu yang berkunjung ke area proyek TOD Pondok Cina dan melakukan medical check up. Yang kedua adalah HSE Patrol, yang merupakan kegiatan rutin pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan safety di lokasi area kerja. Yang ketiga, HSE Talk merupakan kegiatan rutinitas mingguan yang dilaksanakan setiap hari Selasa yang berisikan tentang materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan dengan kegiatan game dan kuis interaktif. Yang keempat, checklist peralatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim HSE, tim peralatan untuk memeriksa terhadap alat berat ataupun alat bantu secara rutin. Selanjutnya, program training dan simulasi yang diadakan untuk melatih kesiapan semua personil, baik karyawan maupun pekerja, agar mengetahui standar pelaksanaan dan kegiatan tanggap darurat ketika ada bencana. Selain program HSE tersebut, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, kami juga menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi. Yang pertama, penyuluhan tentang bahaya COVID-19. Yang kedua, pengecekan suhu tubuh serta pendataan pekerja setiap hari. Yang ketiga, penyediaan fasilitas cuci tangan. Yang keempat, penerapan physical distancing pada area kerja. Yang kelima, pembagian masker dan vitamin. Dan yang terakhir, pelaksanaan rapid test bagi karyawan. Sebagai salah satu pionir perusahaan BUMN karya, PT PP Persero Tbk selalu berkomitmen dengan tata nilai perusahaan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dengan menghasilkan produk-produk unggul dan berkualitas di sektor jasa konstruksi.
Adapun upaya dan langkah dalam pencapaian produk-produk unggul dan berkualitas, kami melakukan beberapa aktivitas dengan program-program pengendalian dengan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang terukur dan dengan berbasis digital, informatif, dan solutif. Kembali pada marwahnya back to basic quality sebagai bentuk proses pengendalian dan preventif dalam pelaksanaan proses pembangunan proyek Transit Oriented Development Pondok Cina. Kami, tim quality, menjembatani antar teknik dan operasional senantiasa mengawal seluruh kegiatan yang ada, mulai dari persiapan pekerjaan, proses pekerjaan, dan evaluasi dari produk pekerjaan itu sendiri, agar proses perencanaan dapat terwujud dengan implementasi yang baik. Dengan menerapkan Work Instruction atau WI, prosedur, dan Bank Data Engineering atau BDE, serta Quality Assurance, diharapkan perencanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan koridor sesuai dengan SOP perusahaan yang ada, dengan target kualitas sebagai langkah preventif dan media informatif kepada seluruh tim dan personil sebelum melakukan setiap aktivitas kegiatan. Berikutnya, kami melakukan training quality yang diperlukan dan dilakukan sebagai pelaksanaan pekerjaan yang merupakan media edukatif, refresh, serta sharing knowledge yang diselenggarakan kepada tim dan personil serta rekanan terkait sesuai bidang item pekerjaan yang bertujuan menyamakan persepsi dan menyesuaikan dengan pendekatan perencanaan yang ada. Kepuasan pelanggan sangat penting dan utama sebagai wujud komitmen perusahaan dalam membangun mitra kerja yang berkesinambungan dan dinamis untuk mendapatkan kerjasama kembali atau repeat order dalam proyek-proyek berskala besar lainnya. Salah satunya dapat tercapai bila mana penanganan customer komplain dilakukan dengan cepat dan baik. Best quality pasti. Usaha maksimal senantiasa diberikan oleh seluruh personil proyek Transit Oriented Development Pondok Cina dalam pemenuhan target biaya, mutu, waktu, dan keselamatan kerja yang berpedoman dengan budaya perusahaan, yaitu peduli, profesional, bersyukur, integritas, dan disiplin, sehingga dapat menjawab tantangan-tantangan yang timbul dalam pelaksanaan proyek. Untuk paket pekerjaan MEP proyek TOD Pondok Cina terdiri dari yang pertama adalah pekerjaan elektrikal seperti bangunan secara umum, terdiri dari instalasi lampu dan stop kontak, instalasi kabel power, instalasi penangkal petir, dan instalasi genset. Untuk genset yang digunakan untuk area tower TOD Pondok Cina adalah kapasitas 1250 kVA tipe open untuk membackup fasilitas umum dan retail. Sedangkan untuk area stasiun di backup genset 400 kVA tipe silent. Paket pekerjaan MEP berikutnya adalah pekerjaan elektronika yang terdiri dari pekerjaan instalasi fire alarm untuk pendeteksi dini terhadap adanya bahaya kebakaran dengan sistem yang dipakai adalah sistem semi addressable. Pekerjaan elektronika selanjutnya untuk mendukung sistem monitoring keamanan, gedung ini juga dilengkapi dengan sistem CCTV yang diletakkan pada titik-titik tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk tipe CCTV yang dipergunakan adalah CCTV tipe analog. Untuk sistem pembuangan air kotor, air bekas, dan air buangan dapur diolah ke sistem penampungan sewage treatment plant dengan tipe extended aeration untuk masing-masing tower, dan untuk sistem air hujan disalurkan ke sumur-sumur resapan baru kemudian dialirkan ke saluran lingkungan.
Pekerjaan mechanical electrical plumbing berikutnya adalah yang paling penting dan banyak digunakan juga di gedung-gedung lainnya, yaitu lift dan eskalator. Harapannya mudah-mudahan PP dikasih kepercayaan Perumnas untuk membangun gedung TOD ini yang terdiri dari 2 gedung tadi supaya bisa lancar sehingga bisa memenuhi keinginan pemerintah untuk membuat bangunan rusun dan rusunami sehingga banyak penyedia jasa untuk kebutuhan masyarakat minimal masyarakat kecil. Terima kasih. Dengan komposisi dari generasi milenial dan Gen X, komunikasi dan teamwork yang maksimal dalam perencanaan dan pelaksanaan di lapangan berjalan dengan lancar, di mana karyawan yang muda dengan semangat dan inovatifnya dapat berpadu dengan pengalaman karyawan yang lebih senior. Selain itu, komunikasi yang baik selalu kami terapkan kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam pembangunan proyek ini, seperti sinergi BUMN Perumnas dan KAI, hubungan kami kepada vendor, lingkungan masyarakat, maupun internal tim, sehingga tercipta manajemen stakeholder yang mempunyai tujuan yang sama untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan proyek ini. Dengan seizin Allah SWT, amanah besar bagi kami menjadi main kontraktor proyek TOD pertama di Indonesia. Doa, semangat, kerja keras, dan kerjasama yang baik menjadi kunci utama dalam terwujudnya proyek yang sukses. Semoga proyek ini menjadi pilot project bagi pengembangan transit oriented development serta bermanfaat bagi masyarakat dan untuk bangsa Indonesia. Proyek TOD Pondok Cina yang